lihat Ibu Martin bunuh diri di kelas. Kalau dia pikirnya film horor nih, baru mulai langsung gantung Sumpah diri beta juga nih. awal pikir begitu kan. Saya pikir film psikopat kan ya. Halo semuanya. Halo. Oke, baik, terima kasih. Kami mahasiswa semester 2 Psikologi Undana dari kelas B. Hari ini kami akan mereview salah satu film bergenre drama, komedi, dan juga pendidikan. Sebelum itu, mari kita perkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri, Eduardus Julio Anggahuki. Perkenalkan, nama saya Ana Larsanya Sogen. Perkenalkan, saya Justin Osin Rivaldo Letelai. Halo, perkenalkan saya Marla Salean. Halo, perkenalkan nama saya Marwel Johar Ambaeta. Halo, perkenalkan nama saya Navalina Harilai. Halo, perkenalkan saya Sania Maria Kau. Oke, baik. Film yang akan kami review hari ini berjudul Monsieur Lazare yang dirilis pada tanggal 28 Oktober 2011 di salah satu negara bagian Quebec di Kanada. Sutradara yang merilis film ini yaitu Philippe Falardeau dan memenangi nominasi Academy Award untuk film berbahasa asing terbaik dan juga Genie Award for Best Motion Picture. Genre dari film ini adalah komedi dan juga drama. Durasi film ini adalah 95 menit. Berikut saya akan bacakan sedikit sinopsis dari film Lazare. Selama musim dingin Montreal yang sebuah sekolah dasar kelas yang terguncang setelah gurunya melakukan bunuh diri. Basir Lazare, seorang imigran Aljazair yang karismatik, masuk sebagai guru pengganti untuk kelas anak-anak yang mengalami trauma. Sementara itu, ia harus menjaga kehidupan pribadinya agar tetap tersimpan. Fakta bahwa ia mencari perlindungan politik di Quebec dan bahwa ia seperti anak-anak telah mengalami kerugian yang mengerikan. Oke, baik. Tokoh pertama. Tokoh utama yaitu Basir Lazare. Kalau menurut teman-teman bagaimana karakteristiknya? Iya. Orangnya sih baik. Baik. Dia tegas sedikit. Tapi santai. Terus dia kan kayak imigran dari luar tuh. Dia baik, tegas. Terus Dia mau belajar dari kesalahan yang awalnya kayak dia kasar dengan anak-anak. Jadi kayak selama dia jadi guru yang sayang deh anak-anak begitu kalau menurut beta. oke. Keren sih, dia bisa itu simpan dia punya memori masa lalu yang sakit supaya dia jangan kasih tunjuk ke anak-anak. Apalagi pas dia baca dia punya puisi terakhir, surat terakhir tuh, dia bilang jangan buat bosan punya kekesalan kok, bosan punya kekesalan kok, putusasaan kok menginfeksi satu kelas. Dia mau begitu. Keren. Dia kayak tertutup begitu tuh. Ya, dia tertutup. Terus apa lagi? Kalau menurut saya dia orang yang kuno. Jadi waktu pertama kali mengajar dia terlalu takut dengan kurikulum. Setuju. Jadi anak-anak kesulitan menerima, bukan kesulitan juga. Anda terbiasa. Tidak terbiasa dengan cara mengajar. Kalau menurut Sania dan Justin? Kalau menurut beta dia kaku. Pas dia mengajar dia kaku. Ya, kaku. Mungkin juga karena dia Karena memang dia bukan guru. Ya, karena latar belakangnya memang bukan guru dia. Tapi dia pertama percaya pas dia bilang dia mengajar 19 tahun di PAUD kok SD, kok TK kok. Itu tuh. Aljazair. Nah, pokoknya Aljazair lah di sekolah. Bisa entah itu Daerahnya. Satu negara Afrika. Nah, itu sih. Kalau Sania bagaimana?
Oh ya, menyambung tadi Black Deka aku tuh kan sebenarnya kan dia tuh dari budaya yang berbeda tuh, makanya melihatnya kaku begitu. Oke. Betul. Karena dari daerah lain gitu. Orang imigran. Seorang imigran. Lanjut ke Simon. Anak rambut pirang. Simon. Simon ini agak menjengkelkan ya awalnya. Asli Dia sih. Sangat nakal cengeng lah. Mungkin karena dia tertekan, Sonsi. Dia tertekan, dia habis lihat dia punya guru bunuh diri. Terus dia kayak merasa bersalah begitu. Tambah lagi dong kawan orang-orang yang yang menyalahkan dia. Waktu dia memojokkan bakal dia. dengan Alis tuh. Kayak, Itu sedih itu. asli sih. memang dia usil seorang. Tapi saya masih bertanya-tanya kayak kenapa dia latar belakang itu langsung tak tunjuk di sini. Kayak kenapa kan sebelum dia ketemu dia punya miss meninggal tuh gantung diri itu kan dia suka jahil-jahil itu. Siapa Victor tuh? Dia suka. Baru dia kan nakal. Jadi kayak kenapa sih dia nakal begini? Baru waktu rapat tuh kan guru-guru dong cerita tuh kalau sebenarnya si Simon juga ada masalah di keluarganya. Iya, betul. Iya. Itu kayak kurang jelas jadi apa. Hanya gitu. Kayaknya Simon butuh film sendiri. Simon kayaknya butuh guru BKW. Ya seperti Angga begini, Angga kayaknya cocok. Cocok. Guru BK siap. Elis tuh kok. Elis, lanjut di Elis. Elis tuh dia tuh dewasa. Dia dewasa Elis. Dewasa sih. Dia dewasa. Karena kan sering kebenaran. ditinggalkan oleh mama tuh. Meskipun dia memojokkan Simon itu memang hal yang baik, tapi ya ada sisi baiknya di dia. Terus Elis ini juga punya rasa ingin tahu yang tinggi. Jadi waktu Ibu Martin melakukan bunuh diri itu, kan semua siswa disuruh keluar dari sekolah, dari ruangan tuh. Tapi Elis berusaha untuk melihat apa yang terjadi gitu. Jadi dia ke arah pintu gitu. Malah dari semua siswa tuh dia yang lebih ke mana ya, lebih ke merasa betul-betul kehilangan tuh. Terus memperhatikan di bawah kesini. Dia yang mulai dari yang dia mencari kelas pertama, kok dia menceritakan dia pun kisah dari itu, kok tiba-tiba langsung bawa Ibu Martin kok ibu ya. Iya Ibu Martin. Mungkin dulu dia dekat dan itu ibu. Iya kayaknya. Soalnya di punya puisi itu dia sempat jelaskan toh. Meskipun dia dengan Simon bakal lagi, tapi habis bakal itu dan dia kayak sudah baik kembali. Dan menurut kita kalau sonada Elis, kita bisa tahu latar belakang Simon tuh kenapa dia jadi introvert sekarang atau apa. Dan bahkan Simon 10 tahun selain Elis. Kalau sonada Elis, sonada yang mau berteman dengan Simon. Iya betul. Nakal nih. Elis dewasa terus dia itu perhatikan semua tuh, dia peduli ke semua. Dia peduli. Tapi dia kayak kurang kasih sayang soalnya yang pas di film tuh dia orang tua sering keluar. Iya. Ya soalnya pilot. Untuk ada pengasuh tuh yang kayak jaga dia pas dia keluar tuh. Dia paling dewasa. Padahal sebenarnya dia kurang kasih sayang, tapi kayak dia bisa gimana ya, bisa dengan orang-orang sekitar itu bisa peduli tuh. Biasa kan orang yang kurang kasih sayang dia kan cari-cari perhatian dari orang lain. Perhatian. Makanya dia biasa bikin Victor tuh. Kelihatan dewasa. Dia cantik Ju. Ya. Memang dia cantik. Terbang bisa bilang kayak apa dong tuh sebenarnya semua anak tuh sudah dewasanya ada pun cara berbicara saya anak kecil. Ya soalnya mereka semua sudah di tahun terakhir di sekolah dasar tuh. Iya.
baru dong dikekang cu oleh ini aturan nih yang kayak gurusan Aturan. boleh Pada saat sentuh, kami boleh apa dan dong. Kontak fisik. Ya, Baru Hmm. ke di sekolah tuh terlalu Kekerasan. berlebihan. Dong sekolah yang terlalu sebenarnya terproteksi. sone kenapa dengan mental, hanya dong yang kayak terlalu menganggap ini anak dong sakit jiwa semua. Baru hadirkan satu psikolog. Betul. Jadi itu terlalu Satu untuk semua. Kenapa Ingat dong itu. sana ada guru BK kayak sekolah begini besar dan sangat bagus nih, masa sana ada guru BK? Pas hadirkan itu psikolog tuh sudah ada pukulan Rasa juta. kurang. Asli yang kesannya bilang tuh kayak psikolog ada tapi sudah ada kayak dia punya feedback tuh. Dong sana ada update di dalam film sih kayak mana dong dengan Soalnya psikolog. Setelah itu sudah ada pembahasan selanjutnya tentang nomor mental setelah Nompu Ibu meninggal. Itu salah satu mungkin kekurangan dalam film. Iya. Soalnya Seharusnya memang dong bukan harus progres. hadirkan guru BK setelah itu kejadian. Maksudnya kan supaya itu anak-anak mental tuh kayak sudah terganggu begitu. Sutradara kayaknya tidak terlalu menyoroti waktu psikolog bimbing atau Iya, beri betul. psikot. Mention sutradara. Dia pun sutradara ini nah. Konde lihat. Sutradara su. Lanjut ya. rating kasih ini satu nih 1 sampai 10 B kasih 9. B kasih 8,5. Elis karena dia cantik jadi 9. Yo, Dia kasih 10 karena dia perhatian. kalau Simon sih ya Cuman 7. Setuju. Simon bakas takut. Simon bakas takut. Kasihan nih, kasihan dia. dia menjengkelkan tapi dia kasihan jadi kasih 8 sa. Iya, boleh. Kalau beta Simon 9. Dia Wih, apa? So dia 8, 7,5. Dia pun apa leh? Dia pun pensiuan karakter itu dapat tuh oh iya. Biasanya kan jengkeleng dia toh. Nah itu. Iya sih, jengkel dia. Dia pun nakal. Nah itu tahu dia pembawaan karakter bagus. Kita lanjut ke toko selanjutnya so. Abdel Malik. Wah, ini web favorit nih. Ini anak pintar. Jadi terganteng oh. Paling humble dia. Dia tenang. Humble terus dia Terus. bikin onar. Terima dengan semua ajarannya Mr. Basmir. Son ada yang membantah. Ya, betul. Dia kayaknya punya selera humor dengan Pak Bazir Lazar. Norde kayak dia asik dan semua. 11 dari 10. Yang bahasa Inggris apa? Victor. Oh iya. Tapi yang jadi masalah di film ini kayak yang paling banyak disoroti itu Simon dengan Alice. Anak-anak lain kayaknya Soalnya terlalu. Ya, kan main karakternya dong 2 toh. Yes. Dan Mr. Lazar. dan Lazar. Ini Terus Abdel yang- Malik nih kayaknya dia ini kok, dia orang tuh imigran gitu. Soalnya dia kayak model beda nah. Iya. Kayaknya dia Iya sih. Iya. Makanya kok dia paling connect dengan Mr. Lazar nih. Terus ini kepala sekolah nih. Madam 2 dari 10. Elaine Court. Nonton suka. Asli, dia 3. Dia terlalu Terlalu overprotective. Suka sepropo. Iya. Wih, bawa itu maksudnya ke mana Marvel? Ya iya, tuh ini kan potong review, penilaian secara personal. Oke. Iya, harusnya lu jadi guru-guru dong di sana harus menunjukkan hal yang baik ya. Apalagi lu pemimpin dah. Ya, baru ini di SD weh. Dia nih kayak kepala sekolah kok di sana. Tapi kalau menurut gue dia bijak juga. Keras dia. Iya, dia keras. Keras. Dia kayak jaga mati itu anak-anak dong tuh. Ini mau ungkit soal ini waktu itu ibu meninggal.
Karena kayak Terus dong pemikiran nih anak-anak dong kayak gangguan dok mental gara-gara ini kejadian. Padahal sebenarnya sudah terlalu sih. tapi kenapa sebenarnya dong tuh kayak harus dapat ini ruangan baru sih? Kan itu ibu kan meninggal Iya, dong di betul. itu ruangan. Tapi dong kepala sekolah tuh disuruh untuk chat atau Karena kan bilangnya ruangan kurang. Bukannya cukup. Soalnya cukup jadi ya sudah dong hanya kayak menghilangkan semua kenang-kenangan dengan cara chat seperti itu. ruangan. Ibu Biar- mana baik. Merokok juga. Tapi ini ibu Valencourt nih dia kayak terlalu kaku kemana kok. Seharusnya tuh dia bisa beromong dengan anak-anak dong soal dong punya keadaan kemana. Soalnya dia selalu menutup tentang itu kematian tuh kayak kalau orang omong tuh itu sesuatu yang sangat sakral kalau boleh omongan. Padahal sebenarnya Terlalu kan over. Iya betul. iya, sebenarnya kan anak-anak butuh untuk didengar tuh. Kemana dong perasaan, kemana ya apa yang dong bayangkan tentang ini kematian ibunya. Jadi saya mau membahas tentang Mm-mm. mental gitu lah. Itu mungkin karena pengaruh peraturan juga di daerah atau Ini ibu bijak, tapi at the end of the day, dia pun kebijakan tuh yang malah membuat ini anak-anak dong terus berlarut-larut dalam traumanya mereka. Kedik. Iya, betul. ya betul. Terus Ibu Clay. Iya. Itu Clay. sudah dia. Tapi Kayaknya dia baik. tertarik. Dia ada Dia volume baik, di Mr. Basmir. friendly. Ya, betul. Dia friendly tuh. Dia guru bahasa Inggris dong. Dia guru seni, teater. Oh teater. Kalau mengajar juga kreatif, jadi Ah, Mr. Lazar setuju. tertarik. Dia murid-murid juga dia size. Baru dia orangnya welcome. Mm-mm. Mungkin dia Dari lebih semua guru yang dekat dengan ini Pak ini. Pak Kepala ini sekolah. cuma dia. Dia mungkin dia semangat setelah Mr. Basmir datang ke sekolah. Orang supi ajak dinner sama-sama. Yo, iya. Terus dinner. Nah, Makan malam. Bener. Kawan Justine. Tapi kenapa Pak ini Basir Lazar nih mau cerita tentang Depong latar belakang ya pas itu malam? ya Karena dia juga sebenarnya itu punya masalah privasi. tersendiri, katanya. Yes, Soalnya istri juga meninggal. Jadi dia juga Iya. berusaha tutupi dia punya permasalahan. Bahkan itu saja terpaksa omong pas di yang itu satu tanya dia tuh itu baru dia terpaksa omong. Anggaplah kayak pengadilan lah, dong ada kayak pengadilan. Kayak Karena pengadilan sebenarnya Betul sih. ajukan hak di Kanada tuh. Bukan Karena kayak dong kasus soalnya mau terorisme di daerah. Makanya dia masih trauma juga. orang yang soalnya mau omong ada masalah tuh itu supaya dong tuh jangan mengingat kembali hal-hal yang terjadi. Jadi Dan kadang dia kayak membenarkan biasa itu di menutup sekolah. sah. Supaya dong tuh jangan ingat-ingat Ibu Martin kematian lah. Dia sedikit membantu ju. Maksudnya ini bab tua. Berasa ya kenapa dia sambil cerita dari masa lalu tuh karena dia kayak belum bisa sembuh total begitu, dia masih sering ingat dia punya keluarga, dia punya istri. Awalnya berkira itu kematian ibu siapa namanya lupa. Martine. Ya, Ibu Martine itu ada berkaitan dengan ini Mr. Lazar nih. Ternyata alasannya. Makanya. Dikira kan dia punya istri itu. Istri, sama. Karena kan kayak abis dia kejadian tuh tiba-tiba ini Pak Kayak dia sudah datang. muncul Jadi dong. kita tahu Dia kayak ini menawarkan kayaknya diri. ada alur. Kita bisa tebak. Ternyata salah. Betul sih. Beta pertama negatif thinking dengan dia sih. Beta juga lumayan agak begitu, soalnya agak mencurigakan. Tapi karena dia positif vibe jadi Ya, waktu dia masuk tuh dia menawarkan diri tuh kayak positif vibes parah sih. Menurut saya sih. Tapi pandangan tuh berubah setelah dia pukul Simon pun kepala. Itu kaget mati kok bisa dia pukul Simon kepala nih. Tapi kok Tapi itu ini dia menyangkal ya, dia bilang dia pernah pukul anak murid. Oh itu tuh yang dia tanya Kekerasan, kok kan? ini Dia kepala sampai sekolah bisa tahu kalau dia ini ada pukul Simon kepala Pak. Kepala maksudnya pasti ada anak-anak yang lapor aku udah begitu. anak yang lapor. Soalnya kayak langsung tahun.
ke son papa, dari situ dia bisa belajar kembali untuk lebih menyayangi anak-anak. Ya kayaknya setelah kejadian dia banyak berubah. Dia introspeksi diri. Betul. Iya betul, yang waktu dia itu kepala sekolah suruh dia mau ini berhenti kerja tuh kan, dia mau pergi begitu satu. Kayak dia masih mau ada pertemuan Perpisahan. terakhir. Dia mau Nah, pamit. Karena kan Ibu terpisah. Martin ini jalan tanpa pamit dong toh. Apalagi dia sudah dekat Iya. dengan anak-anak dong. Oke. Mary. Mary ini menjengkelkan weh. Tapi Mary. dia pintar tuh, dia suka Dia pintar. tanya-tanya. Dia pintar main teater, pintar berakting gitu tuh. Dia suka dia. Dia lebih lucu dengan ini laki-laki yang di tengah. Ini nih. Victor. Dia lucu dia pas dia kayak ini ambil buku baru sengaja lihat di Pak tuh. Tapi Kampus. Dia mau Sampai kalah. dapat nilai toh. Itu sangat seperti anak ambis. Ya memaksakan diri. Anak ambis menyinggung. Tapi at least dia lebih baik dari Simon lah. Dia lebih Walaupun Iya Simon sih. yang ganggu dia. Dia sangat sabar sih Simon. Beke dia pukul balik Simon sumpah nih. Badan lebih besar le. Simon kecil begitu. Dia sangat Oh, yang sabar. Kalau ini perempuan be kasih 8%, kalau dia be kasih 9% karena lucu. pintar. Oh, Terus yang anak ketiga nih, dia namanya Baron. Ya Baron. Baron. Oh ini yang dapat nilai bagus nih tau soal yang ambil kamus toh. Dapat nilai bagus. Nilai tambahan. Oh. Iya, Makanya Victor juga ambil. Nah, itu dia ketawa. Dan dialog paling sedikit dia. Betul. Dia kebanyakan tidur sana. Yes. Dia paling Jelas. dia sakit, dia mungkin kepala sakit tuh, jadi waktu Pak Lazar beri peringatan tuh kan Mary ada sambung. Coba Pak beri dia obat. Nah, dia imigran. Oh, dia mimisan toh atau bukan? Yang mimisan. Oh, ya. Dia yang mimisan tuh. Dia nih yang duduk menghadap ibu itu tempat gantung diri atau bukan? Atau itu Simon? Dia Dia tuh. di samping Victor. Oh iya dia ini. Itu yang- pertama dia tuh. Yang awal-awal duduk menghadap sana tuh. Yang dia ada Ya, ini tuh yang menghadap pertama. anak itu dia tuh. Sekarang gue mau tanya Basong dong. Dari dalam konsep mengajar kan sebelum ini Pak masuk, Ibu Marti dong konsep belajarnya kan bentuk huruf U. Dan kan bandingkan dengan ini Pak dia lurus. Menurut Basong ke mana? Kayak maksudnya kayak apa ya? Apa bingung ngomongnya. Lebih efektif atau lebih bagus yang mana? Menurut Basong secara Basong pemikiran sendiri. Beta sih U sih. Ya, setuju beta U. Kenapa begitu? Artinya kau kayak melingkar itu guru. Jadi kau fokus hanya di satu titik saat itu guru saat. Selain itu juga guru lebih rasa lebih dekat dan dong M-nya interaksi itu bisa lebih dekat dan dong karena kayak toh dong Sama mengelilingi. kayak kau di semester 1 di Pak Erik tuh. Oh, Iya. dan ibu Merlon juga. Ibu Merlon juga toh. Iya. Iya betul. Tapi semua tuh kayak terpusat begitu. Kalau menurut beta sih son peduli ya dia mau U atau mau lurus begitu. Itu tuh cuman akal-akalan ini apa Monsir Lazar nih, Pak Lazar nih. Ubah dalam tempat duduk tuh. Supaya rubah suasana juga. Dia ubah suasana tuh supaya dong kayak sonde tetap dalam suasana belajar yang dulu dengan Ibu Martin. Soalnya kan itu tempat duduk begitu tuh kan Ibu yang buat. Jadi dia mau ubah. Ibu ubah Pengen jangan ingat-ingat terus lah bisa lepas. Iya sih. Ini siswa lain. Siswa lain kayaknya tidak terlalu banyak disorot. Iya. Dan Beli ada muka di sini jadi dong mulai menerima 24 baru. Mereka ajak foto. Dong ajak foto tuh.
Tapi kosong sadar Sonde, yang besalut di sini apa? Yang dibully bukan yang kulit hitam tapi kulit putih. Artinya sana aktivisme di sini. Warwele. Tapi itu Simon ini dapat kamera dari ibu Dapat dari Martin kan? Iya. Baru Ya. bagi adik. Dia kayaknya dulu dekat dan itu ibu Ju. Ibu Martin Iya. tuh selalu kayak kemana ya, selalu kasih dia pelukan, kasih kayak membantu dia kalau dia ada masalah di ini rumah. Terus itu kamera tuh Ibu Martin tuh kasih sebagai hadiah begitu tanpa Simon minta. Dari situ kan yang dipermasalahkan Alice toh. Alice nama? Ya, Elis. Elvis. Elis dan dia bakal kan ini sampai Elis omong bilang kalau lu dapat kamera dari ibu tuh langsung kayak dia tuh omong kalau dia tuh sebenarnya sonde suka dengan ibu Martin yang kayak menurut Simon tuh dia kayak berakting begitu sebagai Simon pong mama. Jadi omong itu tuh sebenarnya dia sonde mau sama sekali. Jadi di situ tuh bukan dia salah kayak langsung Elis omong-omong dia kayak menurut beta Elis agak cemburu sedikit dengan Simon yang dapat kasih sayang dari Iya. ibu. Bukan sedikit, makanya memang dia cemburu banyak. Tapi Simon sebenarnya dia sayang dengan Ibu Martin, apalagi di gambar yang waktu dia coret tuh. Iya, ada gambar malaikat, tapi malaikat. tetap ada dirinya. Malaikat. Tapi yang pas ini kejadian yang pas dia bakal ada di kantor itu semua tuh langsung kayak kasih salah Simon. Nah, menurut Basong tuh dia salah Sonde. Sonde sih. Itu Yang tidak. dong bakal lagi sampai orang tua murid dong kayak Sonde mau Simon ada di situ. Kalau menurut beta itu memang Simon pun salah. Karena kan dia yang ganggu ini Victor duluan toh. Victor emosi, makanya Victor ambil itu gambar dari dia. Victor pegang Kalau itu jelas Simon pun salah. Iya, tapi maksudnya kayak apa harus ini orang tua dong kayak sampai begitu, sampai kayak semua tuh kayak langsung kayak salah seutuhnya dia tuh kayak melakukan hal yang betul-betul besar begitu. Itu kan sama Oke, tindakan kriminal sesu. Sampai dia pindah sekolah. Iya. Jadi kayak rasa kayak itu terlalu berlebihan. Karena pengaruh foto tuh gato. Jadi waktu sekolah dalam keadaannya. Dia rasa kayak memang Simon dia kayak butuh perhatian, saya begitu. Makanya betul bisa 100% kayak salah dia atau karena memang dia mungkin ada masalah di keluarga, jadi dia butuh perhatian juga dari orang lain. Dan itu yang salah dari punya guru dong, kayak kurang perhatikan dia begitu. Dong hanya perhatikan dia punya kesalahan. Apalagi kepala sekolah yang langsung kayak mengikut orang tua dong mau gitu tuh. Seharusnya kan dia tanya deh anda murid dahulu permasalahan tuh karena begitu. Seharusnya dong kalau jadi guru-guru yang mengatasi anak-anak seharusnya dong lebih memahami kalau anak-anak dong tuh sebenarnya dong tuh nakal, dong tuh cuma aktif Hanya kayak dong mengambil keputusan tuh terlalu berlebihan. Baru dong juga kan masih anak-anak toh. Mereka juga masih anak-anak. Perkembangan masih di situ-situ. Lanjut. Tapi guru nih berasa dong tuh cuma membutuhkan sedikit jangan terlalu kaku dengan aturan. Kaku dengan anak-anak dan jangan terlalu kayak langsung mengambil keputusan mereka terlalu overprotective. Apalagi kalau setelah saya cari tahu tuh ternyata di Kanada tuh punya aturan yang memang tidak diperbolehkan untuk kontak fisik dengan anaknya. Makanya film ini juga mungkin punya tujuan untuk mengkritik bagaimana peraturan di Kanada begitu. Apalagi waktu Ibu Martin hanya beri pelukan, tapi banyak yang berasumsi kalau ibu melakukan hal yang tidak senonoh dengan Simon. Simon ya. Kayaknya ini guru-guru dong nih dong lebih membutuhkan psikologi untuk membantu dong daripada anak-anak. Butuh psikolog. Berasa guru yang baik, Juni salah satunya guru olahraga sih. Tapi itu anak-anak tuh terlalu kurang ajar ngomong dia guru olahraga nih yang bilang tulis asal. Dia tidak bisa. Itu tuh yang kurang ajar. Dia bukan tidak bisa menulis. Tapi dia jadi guru hebat dia. Ya kan jadi guru olahraga. Jadi guru yang hanya bisa kasih lari anak murid.
Satu putaran itu kembali deh. Lanjut Nafa. Udah. Ini, Oke, coba besok kita mau ini. omong itu Ibu Maria kosan deh. Ibu Maria atau siapa ya namanya? Martin, Ibu Martin. Bukan yang dia memojokkan Simon tuh yang masih muda. Coba nafas slide selanjutnya sebelumnya. Yang ini nih. Ini nih. Nih, Yang sebelah, bukan. Selanjutnya. Yang sebelah Pak Lazar nih. Yang masih Ini. muda. Oh, itu. Hahaha. Itu dia kan memojokkan Simon terus tuh dan Simon salah ini. Iya, karena memang dia lihat dari sudut pandang begitu. Lihat dari sudut pandangnya dia begitu. Simon yang selalu bikin onar toh. Dia semua dia salah sama Simon. Makanya itu Padahal dia Ben masih rasa muda dia loh. lebih. Makanya Tapi saya berkayaknya dia dia tuh bisa membutuhkan begitu sih. pelatihan untuk mengajar anak-anak. Waktu Simon antar susu, terus lihat Ibu Martin bunuh diri di kelas. Asli. Awalnya pikirnya film horor nih, baru mulai langsung gantung Sumpah diri beta nih. juga awal pikir begitu. Kayak beta takut sakit pas ada gantung-gantung diri begitu tiba-tiba setan muncul. Oh, sama. Baru itu beta nonton malam, jadi beta agak ngeri. Asli juga. Guru bunuh Dia diri. pikir tuh kayak ini Depo guru tuh son bunuh diri, pikir kayak ada kejadian apa kok. Nah, Dan terus saya beta cari pikir di tuh lain, beta pikir tuh itu bukan guru, beta pikir itu anak siswa. betul sih. Pikir dia berteman kok. Nah, begitu. Betul. Terus dia lorong juga kayak gelap nih. Ya betul. Awalnya saya pikir film psikopat kan ya. Gara-gara orang gantung diri. Jadi waktu Pak Lazar lamar tuh kayaknya dia juga seharusnya kan melalui prosedur, tapi mungkin karena kepala sekolah juga didesak harus ada guru pengganti, makanya langsung diterima. Tapi itu Pak tuh dia soalnya mau karena kayak dapat pengacara dong rekomendasi dia untuk psikolog, tapi dia soalnya mau dia sama sekali soalnya mau berurusan itu dong. Makanya kayak pas ini psikolog datang di anak-anak dong, dia kayak kemana ya? Kayak kalau dari web sih lihat tuh dia kayaknya kurang setuju dengan menghadirkan psikolog dalam lingkungan anak-anak dong. Makanya dia tuh kayak soalnya mau sama sekali yang pas kayak dan pengacara udah omong-omong dia butuh ini, dia butuh itu, dia sama mau. Soalnya dia mau kayak anak-anak tuh benar-benar berusaha untuk mengekspresikan mereka punya rasa trauma begitu. Betul. Membahas Ibu Martin. Seperti kayak ini satu nih yang siapa nih ini perempuan nama Mary, ini nih. Dia kan omong tuh, dia bilang ini orang tua dong menganggap kalau dong pun diri tuh ini trauma dengan ini masalah, sebenarnya dong tuh padahal biasa sah. Jadi kayak dong tuh saling membutuhkan psikolog begitu. Tapi itu Mary itu paling sopan sih. Mary. Dia paling sopan sih. Pas pertama kali belajar. Hanya karena di ini sekolah, ini kepala sekolah yang apa-apa tuh anak-anak harus psikolog. Sebenarnya kalau jadi dong juga tertekan sih. Kayak kemana ya? Kayak ketong yang sebenarnya jiwa mentalnya tuh biasa-biasa saja, tapi kayak orang dong kan tahu sah kalau orang panggil psikolog tuh pasti dong berpikir ini sakit jiwa atau kemana begitu. Nah kalau umuran dong pasti dong jurasa kayak aneh begitu karena dong tuh biasa-biasa sah. Kayaknya mereka semua sudah sangat dewasa untuk menyikapi. Dan dong tuh sebenarnya sudah butuh ini barang dari dong cara omong, dari dong pemahaman, itu bisa mengatasi dong masalah sendiri. Menurut beta. Jadi menurut yang lain? Artinya dari yang dong aktif di kelas atau itu menunjukkan kalau dong kayak betul-betul setengah melupakan. Hanya memang dong dari orang tua dan guru-guru yang merasa anak-anak dong begitu. Makanya dong tuh terlalu kayak pada anak-anak terlalu overprotective. Itu di anak-anak dong. Pak Lazar nih dia suka rela untuk datang melamar sebagai guru pengganti.
Padahal dia Dan juga ada masalah. dia memberikan banyak pelajaran terlebih untuk Elis tuh ada mama. Dia punya murid favorit. Berasa kadang sama-sama menyembuhkan diri deh Pak. Lazar menyembuhkan diri dari trauma akademik keluarga, terus ini anak-anak dong dari dan punya ibu guru yang meninggal, yang gantung diri. Iya, secara tidak langsung kayak dia mengajarkan kayak apa? Kalau bisa disembuhkan trauma sendiri ya disembuhkan sendiri gitu. Itu kan lebih lega gitu kalau kayak sembuhnya tuh sendiri ya. Soalnya perlu bantuan dari psikolog atau orang lain. Dari ini filmnya dia belajar kalau sonde semua masalah begitu dong tuh kita harus lari ke psikolog. Sonde. Sonde besan setuju. Maksudnya Sonde. kayak sonde semua yang kayak berkaitan dengan Semua trauma realistis di sini ya. ketong tuh bisa Sonde berasa dong cuma mengatasi sendiri. dong hanya butuh untuk didengar tuh. Makanya waktu psikolog datang tanya kayak kalau misalnya rasa apa tuh, omong saya di psikolog, hanya masalahnya dong kan kurang nyaman gitu. Dong lebih nyaman dengan ini Mr. Lazar. Jadi kayak akhirnya dong sembuh dengan Mr. Lazar. Mungkin karena pengaruh peraturan sekolah juga yang terlalu protektif. Ya. Apalagi dan dompu anak-anak kebanyakan anak murid di sana yang memiliki masalah keluarga, jauh dari orang tua. Contoh sibuk. Baru dong masuk dalam lingkungan sekolah yang kurang nyaman di dong. Biasanya dia tertekan berdobel-dobel. Padahal masih SD ya lo ini. Masih SD betul. Untuk apa? Supaya mental kuat. Dong perhatikan kesannya dong kayak belajar bahasa Inggris, dong olahraga, dong belajar teater, karate kok apa ya yang itu tuh kayak dong belajar semua tuh. Baru dong lucu pas 24 ini omong salah dong bantu begitu kayak lucu. Iya. Kayak sama-sama belajar semua di situ. Lagi mirip pintar. Ya, Mary pintar. Bukan hanya guru saya mengajar, kasih dong dengar, tapi dong juga sama kayak ketong yang di kampus dong begitu. Iya, karena kan itu Pak Lazar itu kan dia kan bohong orang pembahas atau anggap sebegitu. Iya. Dia makanya salah, dong koreksi. Tapi dong koreksi itu bagus loh. Dong kesone ketawa dulu baru dong mau koreksi. Dong langsung kayak menikmati sih dong. Baru Mr. Lazar dia hebat. Dia dari latar belakangnya yang bukan seorang guru tapi dia berusaha untuk mengajar. Jadi dia berkembang begitu. Apalagi waktu dia pukul Simon dari belakang. Depo kebapaan langsung keluar. Dia bertobat. Dia bertobat. Dari yang seorang di situ kan dari pengacara kan bilang dia tuh PNS toh. Dari yang seorang PNS terus jadi guru. Nih. Dong dia pun penyelesaian diri pasti lumayan banyak kayak maksudnya dari harus mengajar anak-anak dong harus terangkan baru harus sabar dengan anak-anak dong yang seperti Simon ini dan lain-lain. Tambah dia baru masuk terus dia langsung kayak dapat deh anak-anak yang baru habis mengalami bencana. Padahal dia sendiri ada bencana dalam diri. Anak-anak tuh selalu berusaha untuk membahas ini kematian Ibu Martin. Jadi waktu dong bahas tentang kekerasan violin. Terus kan Elis buat puisi kalau tidak salah. Ya. Puisi cerita pokoknya sejenis itulah. Di situ tuh yang berasa kalau Elis ini lebih sayang Ibu Martin karena kalau lihat dari dalam rumah dan dia di sekolah kalau misalnya kalau menurut beta kayaknya dia tuh kemana kan dia mama sana ada terus kayak Ibu Elis kan Ibu Martin itu kan dekat dong semua toh jadi dia tuh yang lebih kayak merasa sangat-sangat kehilangan makanya dia tuh marah-marah terus dan dia terus yang kayak omong-omong Ibu Martin terus apalagi dia punya isi puisi itu tuh yang betul-betul kena kalau dia tuh lebih sangat merasa kehilangan di sekolah yang indah tapi gurunya juga meninggal
Itu yang mulai buat anak-anak juga bisa untuk bahas Iya. kematian. Tapi besok bertanya-tanya soalnya kenapa ini Ibu Martin harus bunuh diri di depan kelas. Kan itu kan buat Itu ya. trauma besar buat anak-anak. Ini nggak SD loh. Katanya dia juga ada gangguan ada masalah. Ya, Gangguan mental, punya kecemasan gitu. Tambah dengan yang bilangnya ini Simon cerita ke saya di kepala sekolah kalau ini Ibu Martin buat pelecehan dan dia tuh yang sebenarnya itu tuh kasih sayang tapi kayak Simon kasih tahu karena kan aturan sekolah. Jadi situ bilang Ibu Martin kayak mulai kayak tambah cemas orang-orang udah ngomong dia melakukan ini melakukan itu tertekan. Tapi Mungkin- disayangkan masih kenapa di ruang kelas kan bisa di Mungkin lapangan. karena tujuannya mengkritik peraturan dari sekolah dan negara di Kanada, jadi guru harus bunuh diri di kelas supaya dicari tahu penyebabnya seperti apa. Oh iya, itu sampai masuk koran kan, koran di sana. Dan kenapa harus Simon saya lihat? Kenapa bukan guru-guru yang lain? Kan kebetulan dia itu toh Padahal di antar sekolah susu. tuh, Dia antar susu. Itu yang dia pikir ini Ibu Martin sengaja buat dia karena itu pagi tuh dia punya jadwal antar susu tuh toh. Oh iya betul. Ambil susu. Simon kayaknya dia juga sangat tertekan. Ibu Martin pun latar belakang di sana ada. Oh shit. Iya, kurang dijelaskan. Ya, lebih pengen tahu nonton kemana sampai anak-anak dong kayak seperti itu. Cuma yang beda apa dari dia punya kawan rekan dikerjain di player itu. Kan cuma ngomong bilang dia tuh baik, dia tuh selalu memberikan kasih sayang kepada semua orang. Menurut Basong dari ini film ini Basong kasih rating berapa, Cok? 7. Dia 7,5. 8. Pasti karena kurang kayak, maksudnya kayak kurang kemana ada film nih. Dia punya Ada penjelasan selanjutnya begitu. yang berat. Terlalu. Baru dia Ibu meninggal tahu karena pokoknya kayak penjelasan karena apa, terus ada cerita tentang dia keluarga tuh karena mana dia sebenarnya tentang psikolog tuh kayak sudah ada kelanjutan setelah dia melakukan itu dengan anak di kelas tuh Kurang apalagi detail. tentang psikolog. temuan Detail. Mereka tidak soroti bagaimana psikolog tuh beri psikoterapi. ya. Dong kan ada Padahal pengen tahu. Padahal pengen tahu ada pun psikolog dong cara dong mengatasi dong anak-anak. Sama. Nah, iya itu. Sangat psikolog pas dong suruh ini Pak keluar nih, asli tuh pikir nih dong mau sorot ini di ini psikolog dong pas mengajaran anak. Dia tunggu nih sunada. Kira kayak son asli. Terakhir ikut itu papi omong dan tukang chat. Baru karena mungkin sekolah terlalu overprotective, jadi mereka hanya sediakan satu psikolog saja dari Kalau sewa. Mungkin jumlah psikolog di situ juga terbatas, makanya satu sah. Mungkin bisa OTW sana sih. Mungkin dana kurang. Ini teman-teman best stop screen suto. Mereka tuh lanjut berbicara tanpa screen. Oke, lanjut. Terus ada lagi mau tambah tentang ini film mungkin? Ini ceritanya untuk mau menonjolkan karena Mr. Lazar dia perkembangan Mr. Lazar mengambil hati anak-anak murid. Atau kok mau bahas ini dia punya gaya mengajar. Dia punya gaya belajar. Mr. Lazar dia cara mengajar memang kuno, dia terlalu terpaku dengan kurikulum. Betul. Dia terkesan kayak guru tua begitu. Iya, yang dikte. Kalau dia kayak ini Ibu Sapa tuh bagus. Makanya dia tertarik dengan Ibu Claire. Iya. Kalau Bel lihat Ibu Claire, Bel langsung ingat ke peraturan di Kota Kupang yang sekolah jam 5. Kan dong bilang kan ini semua karena
waktu itu hari, be kan ada omong dengan kepala sekolah, ada guru 3 pas be makan dengan Habel dong. Dia dong omong kalau ke NTT ini bilangnya Sone masuk dalam nominasi anak-anak pintar dong, masuk dalam universitas besar loh, itu NTT Son masuk. Jadi di situ be langsung kayak salah itu dia pun guru-guru dong cara mengajar, bukan anak-anak dong pun jam masuk ini sekolah. Jadi pas beta lihat ibu tuh, beta langsung rasa-rasa kayak pengen kayak harusnya guru-guru tuh lihat seperti ini, cara mengajar anak dong. Nah, terus Beliau begitu. punya cara mengajar yang bagus, dia kreatif, terus dia mudah akrab lah. Betul. Dia Dengan cepat langsung dia langsung dengan judge anak. anak-anak dong. Baru dia bukan tipe guru yang kayak kasih anak 1 sampai Di- habis jam. Kayak ketemu di sekolah. Pak Lazar pakai teknik mendikte. Dikte asli. Tapi itu Dia anak, juga mungkin kesulitan beradaptasi. tapi itu anak itu ini Pak sih, Lazar dia kayak ada, lanjut Sania. pokoknya Pak Lazar dia ada niatan kosong di bawah ini kayak akrab begitu dengan anak. Nah, dia ada niatan untuk menjadi guru yang lebih dekat dengan anak-anak, menjadi Dan guru makanya seutuhnya. tidak digambarkan, disoroti secara jelas. Dia hanya palingan disoroti dia dekat dengan Elis. Jadi simpel. Iya. Dia kasih Elis buku salah. Bahkan pertama Elis kasih buku, Iya. Elis kasih dia buku, terus dia baca sepanjang jalan tuh dia baca, terus dia tuh kayak tahu kalau kenapa Elis kasih dia buku begini nih, arti asli selama Elis dengan Baru dia juga menerima itu kritikan. Anak-anak dong punya masukan ke dia tuh. seperti yang pas dia ini dilamar kerja, aku dia omong kalau dia tuh senang di anak-anak. Lumayan dia menunjukkan kalau dia tuh lumayan senang, lumayan. Mungkin dia ingin mengajar jadi seorang guru juga karena dia punya istri kan juga guru sebelumnya. Iya. Tapi pas aku kayak pengen tahu soalnya kenapa dia istri ini meninggal, kan as itu kan dia ada omong di wawancara kalau dia istri terbakar gitu dong. Dapat bakar dong punya Itu karena dia punya istri ini mengkritik pemerintah di Algeria, membuat tentang mereka punya aturan. Makanya teroris bunuh, bakar. Baru dong kan mau melarikan diri toh. Dia anak yang satu mati gara-gara lompat dari lantai 3. Supaya menghindari kebakaran. Ujung-ujung mokat. Ada anak perempuan dua-dua nih, Kesian betul. Makanya kok Dede ke Elis. Tapi Dia waktu Elis Pak Lazar tuh kayak Elis kasih buku di dia baca sampai habis loh. Jarang-jarang ada guru yang begitu. Kok di jalan saya masih baca? Iya loh. tapi waktu Elis dan Simon Bakala itu kayak Elis tahu kalau Simon tuh dia kayak mau mengungkapkan sesuatu makanya dia kayak kan mau omong begitu. Terakhir langsung dia omong, dia menangis. Elis terlalu peka ya, lu lihat sah. Elis dewasa nah. Karena kan dia yang paling dekat dari Simon toh, makanya Simon juga mungkin karena dia pun teman-teman, jadi dia juga rasa bersalah. Skandal dia dengan Ibu Marta. Bisa-bisanya hanya karena seorang guru memeluk anak didiknya tapi langsung dilaporkan kalau dia melakukan pelecehan. Dong punya Ibu tuh memang ada sifat begitu tuh. Makanya kayak semua orang begitu, bukan hanya untuk di Simon. Dong punya aturan terlalu ketat. Nah, kompetisi larang kan konyol mati. Tapi memang anak-anak semua memang sudah sangat dewasa menyikapi kejadian bunuh diri. Makanya mereka tidak terlalu yang punya rasa kecemasan atau punya trauma yang benar-benar berat sampai tidak ke sekolah. Mungkin hanya beberapa anak. Kalau tidak salah hanya satu anak laki-laki. Jujur, Rebeta ini suka nonton film. Tapi suka Justin. Hanya awalnya memang terpaksa nonton ini, tapi kayak asik itu menjengkelkan, tapi asik itu kayak sudah karena ada cerita gak kayak soalnya yang pas lu omong bilang anime itu Justin,
Dia pikir ini film anime. Bukan. Jadi beta justru senang nonton. Nah, tapi begini, nah, buka pertama sudah gantung diri. Gantung diri. Tapi bosong sadar kosong deh kayak apa? Ini Simon tuh akan menjadi kayak begini kalau bukan dia yang lihat ibu Martin tuh yang gantung diri. Bukan dia yang lihat pertama kali. Apa Kayak tuh dia bilang? punya sifat begitu tuh karena dia tertekan di Sonsi, dia trauma, akhirnya dia lampiaskan dengan cara bikin rese di kelas. Dia tertekan tuh karena memang dari pihak sekolah tuh sudah ada yang panggil begitu kayak ceritanya dia mencall mental, makanya kayak kalau lihat langsung karena lihat langsung gitu. Memang soalnya kan guru juga dibahas toh kalau memang Simon ini punya masalah di keluarga, makanya dia mungkin di sekolah. Tambahnya ada gitu. Dia simpan masalah semua sendiri, makanya dia pikiran. Kalau menurut saya kan anak-anak ini mereka sudah sangat dewasa dalam menyikapi kejadian ini, yang kejadian bunuh diri. Mereka kayak tidak benar punya rasa kecemasan atau trauma yang benar-benar dramatis begitu. Jangan. Itu mungkin karena pengaruh dengan mereka punya perkembangan juga. Soalnya mereka sudah mereka kan di tahun terakhir ya. Tahun terakhir berarti sekitar umur 11 atau 12 di kelas 6 SD. Kalau itu tuh sudah masuk di fase perkembangan tahap terakhir dari teori perkembangan kognitif Jean Piaget tentang teori operasional formal, di mana anak-anak sudah dapat berpikir secara logis dan rasional. Jadi mereka tuh sudah benar-benar tahu kalau ternyata ibu gantung diri, jadi mereka tidak benar-benar punya rasa cemas atau kecemasan yang berlebihan begitu. Mereka sudah tahu apa yang terjadi, jadi tidak benar-benar bertanya begitu. Kalau menurut Besi begitu. Artinya mereka sudah kayak apa ya? Bisa menyikapi sedikit tahu gitu apa yang harus dibuat dan apa yang harus tidak dibuat. Sudah benar-benar paham tentang situasi, jadi tidak terlalu Dong bisa bertanya dengan keadaan. Paham dengan keadaan. Jadi dong sonde inilah palingan juga yang kayak cekcok sedikit kok dong apa ungkit ibu pun kematian, nah biasa begitu. Tapi kalau secara keseluruhan untuk kekurangan dalam film ini, kalau menurut kalian bagaimana? Dia punya alur sih yang kurang detail. Dia kurang detail. Kalau dari beta terus tambah dia punya alurnya terlalu lambat, kurang detail, bikin orang bosan. Ada penjelasan selanjutnya tuh. Menggantung. Mungkin ada mau season 2. Season 2. Kalau rame lanjut part 2. Soalnya langsung dapat gantung dari film memang. Baru ini waktu scene terakhir tuh, waktu perpisahan dengan murid-murid. Itu sedih sih, ini Dondo berpelukan kayak lucu. Tapi ya, kenapa harus Elisa? Kenapa tuh satu kelas begitu dengan Simon Ju? Karena itu yang favorit. Sonde. Tapi menurut beta cuman Elisa yang sadar kalau nanti ini Pak Lazar tuh mengajar dong lah. Karena Elis dapat petunjuk begitu kayak basal lihat tulisan dia ada pegang kertas kok buku apa. Karena dia yang rasa beta yakin. Mereka kayak itu Pak Pempuis itu sangat jelas itu tentang perpisahan hal sedih mati. Mungkin Elis yang sendiri sadar. Elis memahami. Elis kan pekaan toh. Dia pun tingkat peka 100%. Idaman. Sangat-sangat sadis. Baru ini perempuan yang peka. Astaga Maruel. Perempuan yang begitu Maruel. Ya. Baru yang kurang juga di film ini, walaupun anak-anak punya hubungan yang baik dengan Pak Lazar, tapi tidak ada kayak scene di mana mereka benar-benar punya kebersamaan begitu atau punya kebersamaan begitu. Hanya sebatas foto bersama saja. Pasti dia dengan
dan Pak Lazar nih berpalu kan sana ada kasus sana ada melanggar aturan kan. Nah, kan aturan kan sana boleh tuh, jadi dia langsung kayak bisa berpalu Sonde, kan. kan begini, itu kan yang tahu kan cuma dong dua. Tapi Nah, kan itu pas ada pulang sekolah, anak-anak luar lewat. Sonde, tapi begini lu pikir ya kan itu kan lu tahu ini Ibu Martin Bengkasus itu karena lapor, Simon lapor. Itu makanya itu pihak sekolah tahu. Nah, ini kan Pak Lazar dengan Elis ini kan beda. Kan son ada yang tahu, son ada yang lapor. Jadi dia fine saja. Elis Ibu Juni Martin dia kan terbiasa lapor. dengan pelukan dan ciuman dari mama. Kalau Simon ini kan ketong son tahu nih, dia ini pernah dipeluk atau karena kok son diceritakan sama sekali. Tapi Tapi Simon kalau love language bukan physical touch. jadi Elis mama nih. Aduh. Tapi kalau misalnya dia kalau jadi Elis mama tuh dia bangga. Maksudnya kayak dia mama yang jarang dan dia baru dia pun anak nih tumbuh dengan tumbuh dewasa, peka terhadap lingkungan. Iya. Itu lumayan Baru betul senang. justru. Apalagi yang paling parahnya tuh setelah kejadian bunuh diri, bukannya Elis punya mama sebagai orang tua seharusnya tinggal walaupun dituntut dengan pekerjaan, kan perhatikan anak punya mental juga toh setelah kejadian, tapi langsung Lendi. Mam tua sono ame cuti dulu nah. Mau langsung terbang. Mam tua terbang Chicago Miami nah karena. Iya betul kan dong bilang kan itu tadi katong kelas semester 1 tuh pernah belajar tentang yang apa karakter seseorang dibentuk oleh lingkungan gitu. Tapi kayak di sini Elis tuh membantah itu kayak dia lingkungan tuh sande betul baik, dia kurang kasih sayang dari dia punya keluarga. Tapi kayak dia punya karakter yang dia bentuk tuh baik. Jadi masih heran kayak ini nih kira-kira siapa yang ngajar dia belajar sendiri atau dia yang pengasuh atau mungkin dia lingkungan sekolah atau mungkin karena itu Ibu Marin. Mungkin Martin. Martin, ya itu sih. Martin. Awalnya dia punya lingkungan keluarga tidak baik, tapi waktu scene di mana dia ceritakan dia punya lingkungan sekolah lewat puisi itu, dia sebenarnya dia seolah-olah benar nyaman dengan dia punya lingkungan sekolah, tapi semenjak kematian Ibu Martin makanya dia mulai. Berarti Ibu Martin pengajaran terlalu keren buat dong. Tapi ini kayak ngomong begitu, berasa Ibu Mirna pernah omong kayak ketika anak-anak yang sudah merasa nyaman di dalam rumah pasti dong tuh akan mencari kenyamanan di luar, sama kayak Elis. Dia tuh betul-betul jadi baru dia tuh bukan hanya kayak mana ya, dia jadi anak yang dia kalau jadi mama sih dia bangga mati di depan. Dia kalau jadi dia juga bangga dan mama Simon. Lanjut. Baru yang kurang film Ibu Martin, mereka tidak gambarkan bagaimana Ibu Martin punya sosok, bagaimana cara mengajar semasa dia karakter kurang. Pengenalan karakter memang kurang sekali. Cuman beberapa karakter yang dong kasih tahu, yang lain tuh kayak sound expose betul. Memang sound harus semua sih, cuman yang kayak penting-penting tuh sosok-sosok penting kayak Ibu Martin salah satunya tuh, itu yang harus kayak di expose juga dia pun karakter tuh bagaimana, dia kemana dia bisa gantung diri atau apa. Artinya kayak kalau lebih dapat dia pun villa kayak awal-awalnya tuh Ibu Martin yang mengajar terus kayak terlalu baik sampai kayak apa positif vibes dengan dia tuh terakhir lihat dia dengan tiba-tiba gantung diri itu kan yang langsung kayak klimaks atau konflik itu dapat. Enak sih kalau alurnya begitu. Ini tiba-tiba mulai langsung alur gantung diri. Langsung masalah duluan. Langsung konflik. Baru kalau omong ini Elis dan pengasuh tuh kan tadi itu pas yang kayak omong dan pengasuh tuh beda kayak dong justru menunjukkan Elis ini dekat dan pengasuh di rumah kosong deh kan ada menunjukkan padahal itu sebenarnya butuh kayak maksudnya cuplikan sedikit saat tentang Elis dan pengasuh di rumah tuh kemana apa baru mungkin orang tua di sana terlalu keras, jadi waktu yang Mr. Lazar konsultasi dengan dua orang tua murid. Betul itu sempat ada konflik juga. Sempat ada konflik. Tapi dong cukup dekat dengan dengan guru sih, karena dong apa-apa langsung di guru langsung
sekolah tuh. So kalau di Kupang sini kayak orang tua hanya sekedar antar dia anak di sekolah terus sudah pulang sih. Soalnya palingan kenal tuh cuman ya pas ambil raport. Beda budaya sih. Be jadi kayak pengen tahu pas kayak dompa keluar tuh be mau tahu dompa anak tuh jadi kemana. Iya. Apakah dong akan sedile, dong akan kayak rasa kayak terlebih Elis. Elis nah itu. Terlebih dia. Pasti. Ada deprejutan terlalu menggantung. Makanya itu harus ada scene tambahan. Setidaknya Mr. Lazar tidak hilang begitu saja. Dia sempat masuk mengajar terakhir. Tidaknya dong kasih tahu sih gaji PNS di sana berapa. Gak gitu. Gak gitu. Wow. Oh, Ibu Martin yang gantung diri nih. Seharusnya Dongju mengadakan psikolog kepada guru-guru. Sebab itu ada guru-guru yang nanti menyusul ke Ibu Martin. Iya. Iya betul. Dongju harus begitu dong. Bukan hanya kayak dong memang mementingkan anak-anak dong, mencemaskan anak-anak dong nanti kemana dong, tapi dong tuh juga harus mencemaskan guru-guru dong yang di situ juga. Berpesul ya kawan itu. Apa kepala sekolah punya coping mekanisme terhadap stres tidak isap rokok? Dia isap rokok. Mungkin karena memang pengaruh budaya barat juga toh. Mereka di negara yang berbeda jadi. Iya betul itu. Tapi sebagai pihak pendidik son boleh sih menurut beta. Dan untungnya son ada yang dapat lihat toh. Kalau misalnya ada yang dapat lihat. Iya betul. Ini pertama saya kira film ini dari Eropa, ternyata dari Amerika, dari Kanada. Pertama saya kira ini dari Prancis karena bahasa Prancis. Ternyata Kanada. Karena tulisannya Monsieur. Monsieur Lazar. Paling susah ibu kepala sekolah pun nama. Selain Ford kok apa gitu. Tapi udah nama memang susah orang Prancis loh. Justin Simon pun nama di sana panggilnya ke mana? Kalau bahasa Inggris Simon. Simon. Bisa sempat bertanya-tanya kenapa harus nama Simon seperti di Kupang. Simon lain apa? Maksudnya kayak rasa gue pikir kan kalau nama-nama di luar untuk pasti namanya berkelas bagus banget. Tapi pas Simon ini langsung kayak, hah ada nama Simon nih. Baru Mr. Lazar nih, kayaknya dia memang hebat. Dia punya masalah tersendiri untuk ajukan hak tinggal di Kanada. Tapi dia juga harus mengajar anak-anak yang dalam keadaan trauma, kondisi pasca trauma lah setelah kejadian. Dia cari perlindungan Jo di situ, di itu tempat. Kira-kira ini dia cari perlindungan di mana, Leo? Soalnya dia sudah tetap sudah dapat kan? Oh, iya, betul. Tapi kan itu dia pasti dia harus cari kerja lain lah. Tapi dia sudah kasih tunjuk dia punya itu tuh, dia punya teman. Kalau biasa kan orang dia tuh pasti ada stres juga dengan dia punya tuntutan, dia punya hak yang dia ada tuntut, terus dia punya keluarga. Itu kan pasti dong akan lampiaskan ke orang lain. Tapi ini dia sonde. Itu kalau keren. Bosong apa usannya? Ingat usannya yang dia punya arti nama tuh. Bashir Lazar tuh. Monsieur Lazar. Itu kayak yang dia bilang tuh itu kayak tentang kabar baik yang datang. Dia punya arti nama. Oh iya betul, kabar baik yang datang. Jadi kayak dengan dia punya kedatangan ke itu sekolah. Tapi masih sangat-sangat apa ya? Kurang detail begitu. Iya betul sih Maru. Ya tiba-tiba saya dia datang. Punya makna tersendiri. Itu yang makanya orang langsung menebak alur toh. Pasti yang satu ada begini. Tapi ya menurut beta ini Pak Lazar nih, dia ini apa mau jadi guru kan bosan tahu toh kalau sebenarnya dia ini kan dulu bukan guru toh. Nah menurut beta dia mau berani ambil itu apa kerjaan tuh. Karena mungkin salah satunya menurut bete
dia tuh dengan cara dia mau ambil itu pekerjaan tuh supaya dia mau menyembuhkan diri begitu. Kayak dengan mengajar anak-anak kan kayak yang Bosong omong tadi tuh bilang yang dia bilang dia kan juga suka dengan anak-anak toh, lumayan suka dengan anak-anak aja. Menurut beta mungkin itu salah satu cara dia anak-anak dong untuk menyembuhkan trauma, dan dia juga mungkin itu salah satu cara untuk dia menyembuhkan dia pun trauma juga mungkin. Menurut beta Iya. Ini agak sedikit sensitif Pikir yang pas dia dengan ini ibu Sapa makan malam tuh kan dia langsung lihat ibu Sapa buka rambut tuh. Dia langsung kerasa kayak aduh ini sudah menggoda. Ya, soalnya Ibu Claire kayaknya memang Iya, kelihatan dengan Palaza. memang kelihatan tertarik. Oh, dia friendly. Konde. Positive thinking. Itu Iya, dia tuh, friendly toh. kan perhatikan pesan yang dia bilang kan sebenarnya dia undang tuh kayak semua teman teman di sekolah tapi kayak tiba-tiba di meja makan tuh hanya ada dua piring. Ya, terus aja. Itu kan sudah disengaja, pasti dia cuma baru dia bilang yang lain bisa datang begini begitu tuh. Kan itu kan hanya kayak dasar, selalu lihat masa kayak lo ajak orang makan banyak tapi kayak di piring tuh di atas meja tuh hanya ada 2 piring. Oh, Terus Anda expert berarti. waktu dong dua dialog tentang waktu pembahasan dua dialog terakhir itu kan Ibu Claire ajak bicara Mr. Lazar tuh kalau ceritakan tentang pengalaman imigran, tapi Mr. Lazar berusaha untuk tidak mau menceritakan dia punya pengalaman imigran. Dia kan juga dalam keadaan trauma toh, jadi itu yang buat canggung dong. Berasa kayak itu Miss Claire akan kaget kalau dia cerita Mr. Lazar cerita dia punya keluarganya. Jadi dia punya istri, terus dia istri meninggal, dia anak meninggal. Oke. Ibu kena mental langsung. Film ini memang sangat bagus sih dia pencerita. Kalau menurut teman-teman bagaimana kesan yang paling mendalam setelah menonton film ini? Kalau menurut Justin? Kalau menurut beta ini film bagus. Dia kayak dia kayak mengangkat cerita ini tentang anak-anak punya ini kayak permasalahan di sekolah, kayak anak-anak punya trauma, masalah begitu dong. Kayak dia itu film tuh lebih mengekspos di anak-anak pun permasalahan mental. Jadi itu film mengajarkan ketong kalau yang bermasalah tuh mental tuh bukan di ketong saya yang umur-umur begini, tapi anak-anak di umur-umur begitu dong juga sebenarnya bisa terkena begitu dong. Oke. Kalau Marla sendiri bagaimana? Kalau dari beta yang paling dia highlight itu dong punya cara menyembuhkan dong pun trauma. Terus juga jangan ini Mr. Lazar punya cara mendidik anak-anak tuh. Dia sambil melampiaskan dia punya emosi ke orang lain, tapi dia kayak simpan itu sendiri. Dia menyembuhkan itu dengan dia punya cara sendiri gitu. Kan biasa kalau orang ada masalah ini kan berdampak ke orang lain. Walaupun ada yang kayak berdampak secara langsung, ada pun yang sonde toh. Tapi dia pun tuh betul-betul kayak sonde mengganggu itu anak-anak di kelas. Gitu. Jadi pelampiasan. Kalau menurut Maruel bagaimana? Wih. Kalau menurut beta ini film ya mau dibilang bagus ya, sonde terlalu bagus-bagus amat, tapi kayak lebih mengajarkan kepada kotong bahwa kayak pengalaman itu adalah guru yang sangat baik. Bahwa kayak dari pengalaman tuh kotong bisa belajar banyak hal sih, dari entah itu mau trauma atau peristiwa yang baik, itu semua kembali ke kotong pun diri lah ya. Maksudnya mau kotong umur berapapun, kalau kotong suka melewati atau mengalami sebuah pengalaman, ya pasti kotong akan belajar dari situ. That's all from me. Kak Ana selanjutnya. Nah, kalau dari beta, belajar dari Palasar bahwa kau harus bisa mengungkapkan ketemu perasaan sih. Kalau kayak bahkan dan untuk anak kecil kayak kadang kau merasa karena dong anak kecil jadi dong ketong yang atur dong. Padahal sebenarnya dong tuh juga punya perasaan, dong harus bisa ungkapkan apa yang dong rasa begitu. Kalau beta itu sah.
Nafa? Menurut B sama kayak Marla dengan Kak Ana ya. Seperti yang Baswan ketahui, kalau kayak apalagi dengan ketong menghilangkan rasa trauma kan itu pasti sangat gampang. Jadi dong tuh di situ sama-sama kayak mau beradaptasi, sama-sama kayak dong tuh sama-sama keluar dari masalah-masalah yang terus ada terus di dong pemikiran, dong hati. Terus dengan seperti yang kayak Kak Ana bilang, lihat tadi ini Pak Sapa tuh. Pak Lazar. Nah, Pak Lazar tuh. Sama kayak Kak Ana bilang tadi so. Jadi kalau menurut itu bagus. Kalau rating sih gue kasih 1 sampai 10 gue kasih 8 karena ada alur dia ada yang gantung 8 setengah. 8,3. Terus dia jo kurang lebih banyak mengekspor yang lain lah. Itu kalau menurut beta. Oke. Kalau Sania sendiri? Sania? Menurut saya sih sambung dari tadi Maruel bilang mau berapa sih, tapi bagaimana cara kita menyikapi itu situasi dan kondisi yang ada. Untuk Suman dan teman-teman tuh kayak mereka tuh kayak kelihatan cukup dewasa, terus kayak dong menuntut untuk kayak karena itu bunuh diri di sini jadi kita harus begini. Terus untuk Mr. Nasser tuh kayak untuk di permasalahan pribadi kita sama cerita ke orang lain begitu. Jadi kita menjaga privasi supaya kayak orang lain tuh jangan merasakan apa yang dia rasa. Oke. Kalau menurut saya, kalau saya sendiri, saya sangat kagum dengan karakter dari Mr. Lazar. Dia punya masalah sendiri, tapi dia juga berusaha untuk terlibat dengan masalahnya orang lain atau dengan anak-anak. Gitu. Padahal dia sendiri punya masalah, tapi dia secara sukarela untuk datang dan mengajar di sekolah. Dan yang paling bisa kita ambil dari film ini kalau menurut saya itu bagaimana kita berusaha untuk mengekspresikan diri terhadap trauma yang kita dapat gitu. Jadi setiap orang tuh harus punya cara sendiri untuk ekspresikan dia punya rasa sakit atau trauma yang pernah dialami gitu sih. Ya. Jangan terlalu kayak menuntut orang untuk bisa menyelesaikan ini kondisi sekarang begitu. Iya sih. Seperti dengan yang Ana bilang, katong berhak mengekspor katong perasaan, katong segala macam. Jadi kalau misalnya kayak ada orang yang kayak dari kata lingkungan saya kayak misalnya kalau katong merasa sedih atau apa terus ada orang yang bilang lu terlalu berlebihan, apalagi kalau ada masalah-masalah kecil kayak basosu menangis terus ada yang bilang terlalu berlebihan, itu tuh kayak sudah dong kan mungkin belum mengerti dengan hal-hal begitu dong. Jadi belajar dari kata diri maksudnya kalau misalnya ada orang yang kayak sedih atau apa katong tuh biar sakas tengah dong kayak kasih keluar dong rasa begitu dong. Itu untuk pelajaran untuk kata sendiri kalau misalnya menurut beta dari ini film. Oke. Thank you semuanya. Thank you. You. Sekian dari kata Pokok. Terima kasih semua. Sarangnya. Arigatou gozaimasu.